Yang 200-nya boleh didonasikan, Pak? Boleh, Kak. Soal jangan buat Agus ya. Agus. Agus sedih banget. Bagusan, kita kumpulin donasi lagi ya untuk beli kebutuhan sehari-harinya lah. Dengan komentar-komentar Alvin di channel YouTube-nya sendiri bahwa menegaskan statement itu memang ditujukan untuk Novi, Prof. Iya, statementnya apa? Statementnya itu kalau tidak salah dia bilang apakah Novi ini pelacur dan narkoba terjerat TPPO, sorry. Nah itu. Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang. Kan gitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring ya. Menggiring opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Apakah Novi seorang pelacur? Kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara Novi melakukan prostitusi, kan begitu? Atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi adalah prostitute girl, kan gitu. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan, tapi itu pernyataan yang menggiring, dan gitu. Sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Masih nongol itu video kan, dan diposting kemana-mana, termasuk ke puji-puji Faisal kan, itu ya kita akan laporkan semua, karena dia posting sengaja untuk posting itu. Dan mereka tidak punya rasa bersalah dan tidak punya rasa empati terhadap orang buta. Aduh, sedih banget katanya guys. Giliran Nikita Mirzani olok-olok Agus Salim ya. Waduh, ini nggak takut nih ya di apa guys? Dilaporin sama Farhad Abbas ya, atau Alvin Lim. Nah, kita lihat beberapa kasusnya Agus guys. Seperti apa? Yuk lihat para mereka. Kasus Agus Lim silam. Sebelah kanan ya. Mohon doanya supaya lekas sembuh. Badan Agus panas, susah bergerak katanya. Kembali demam. Bang Agus siap-siap menuju Mabes Polri buat laporan Novi. Aduh, udah. Semangat Bang Agus tuh. Oh, ini dikawal sama chicken tuh makan istrinya. Diduga olok Agus, Puji dan Fadli Faisal terancam dipolisikan Farhad Abbas nih. Waduh. Apa? Oh, gini. Kalau Alvin itu kan pengacara benar, dan dia ahli keuangan. Nah, kalau yang lawannya itu nggak tahu. Yang manggil juga kan hanya dari awal hanya mau mendukung sampai tertarik. Habis itu mundur, pegang donatur apa segala macam gitu. Jadi memang mereka ini saya perhatiin setiap ada kita yang mau nyerang kita aja. Nggak tahu ada dendam apa sama kita. Jadi gitulah kira-kira. Jadi kalau ibarat musim nih, kalau di musim durian dia memetik durian. Kalau musim rambutan dia memetik rambutan gitu. Padahal dia bukan punya lahannya gitu. Tapi kan yang pernyataan dia udah kemarin pas laporan. Ya lapor aja lah, nggak akan pengaruh itu. Kebanyakan baju sih. Kayak tadi gimana nggak ikut mendampingi. Urusan saya kan udah nggak ada kaitannya. Masalah donasi udah selesai, tinggal realisasi. Masalah laporan sudah kita cabut. Nah ini kan masalah baru antara Novi dengan Alvin dan Agus. Karena Agus tersinggung karena video ngejek-ngejek mata itu ada ya masalah. Itu kan laporan sudah diterima kan, susah loh buat laporan di Mabes Polri itu. Jadi siap-siap. Kalau saran saya udahlah, nggak usah ribut. Kan tujuannya mau damai kan, laporanmu aja kita cabut, masa mau laporin Alvin lagi? Kan tinggal diluruskan. Alvin kan mau minta maaf agar Agus tidak dihina, kan bagus. Ya, nyariin uang aja bisa kok, masa minta maaf jangan dibully Agus tidak bisa gitu. Ya, dia kan karena emosi melihat gambar Yolo dengan itu. Kalaupun ada reaksi mungkin tersinggung, ya itulah resiko gitu.
Jadi jangan mancing juga dong, kecuali Nopi diam-diam memang diposting di, saya juga marah. Kan sudah damai, saya diam-diam aja gitu. Tadi maksudnya gimana yang Puji Bukan video itu di akun Instagramnya Puji kan, di posting Puji Faisal, ya kan? Yang foto si Yolo pakai buta gitu, topi joget-joget kan dari postingannya di akunnya Nopi gitu. Ya, maksud saya itu sudah memenuhi olok-olok menghina gitu, karena orang buta yang diejek cuma Agus doang, menggiring ke sana, udah deh nggak usah main-main deh. Ya bisa juga kita laporin kalau dia nggak macam-macam. Tapi ada Sebelum mereka dihukum, sanksi moral, sanksi sosial, mereka adalah orang yang tidak menghargai orang disabilitas. Nah itu. Sorry, ini punten, mohon maaf Agus jadi kayak orang nggak tahu diri. Mohon maaf ya, jadi kayak orang nggak tahu diri. Maksudnya, ini fokus lo untuk berobat atau mikirin kelangsungan hidup lo gitu loh. Karena Novi pun walaupun uang donasi itu sudah disita sama Kemensos lah atau gimana, karena sebelumnya Farhad itu bilang ini kegiatan donasi ilegal, Novi itu masih mau menanggung pengobatan untuk Agus loh. Maksudnya udah lu fokus aja, nggak usah mikir hukumnya apa segala macam. Gus enakan ke rumah sakit berobat daripada bolak-balik pemeriksaan polisi loh Gus, beneran. Puji Mas Agus. Oh ini mungkin bukan ya. Tresna karena katanya kita mau membuat video yang kita joget-joget pakai kacamata, yang padahal kita tidak pernah menyinggung siapapun dalam video tersebut. Gak ada nama, tidak ada identitas siapapun yang kita masukin. Ya kalau dibilang katanya itu begitu, masih banyak manusia yang ngikutin gaya dia. Harusnya dia dia makin terkenal dong dengan banyak orang ngikutin gaya dia. Udah sekarang gak usah ngikutin gaya dia aja, biar redup. Betul Bunda. Bunda seleb konten news aktif bagus ya. Oke. Tutup. Wow. Alhamdulillah. Jadi artis tuh Wow, udah kayak artis tuh aja kan. Kita akan temukan jawabannya. Kalian mengamati nggak sih? Alvin Lim di setiap kegiatannya selalu menggunakan seragam yang sama beserta timnya, baik itu konferensi pers, baik itu laporan ke polisi dan sebagainya, itu menggunakan seragam yang sama, ya kan? Kenapa bisa begitu? Kan? Nah, seragam yang digunakan Alvin Lim ini itu menjadi tolak ukur seberapa bodoh si Agus Salim. Kenapa laporan itu tetap terus dijalankan meskipun donasi sudah finish, ya kan? Intinya mah guys, si Alvin ini lagi mempromosikan sesuatu ya, dengan tercuatnya kasusnya Agus ini, jadi orang-orang pada tahu ya bisnis apa sih yang dilakukan Alvin Lim ya. Sedangkan Alvin Lim kan sekarang lagi sakit ya, dan dia butuh dana buat berobatnya dia gitu loh guys ya. Kita lanjut lagi. Kan namanya Hotman Paris Hutapea. Lama lu kan Hotman Paris Hutapea. Kalau ini gue lihat nih, ya Hotman Paris official, mirip kan, Hotman Parisnya mirip. Belakangnya bukan Hutapea, tapi ini official nih, ya. Jadi mukanya mirip lu, namanya juga mirip lu nih, ya. Lucu nggak? Lucu. Pedagang asongan di sini ya. Pedagang asongan begini-begini gayanya. Apaan ini? Gaya apa? Hah? Gaya begini-begini? Hah? Harus tanggapi sendiri dan dia masuk penjara ya, dan sering dia tinggalnya di rumah sakitnya penjara dengan alasan sakit ginjal cuci darah. 2 tahun dia divonis penjara. Jadi kalau dibandingkan dengan aku, udah kayak tunggu merindukan bulan. Dia bilang saya nggak ada pengalaman bidang perkara pidana. Aku sudah 40 tahun jadi pengacara tersukses di Indonesia.
Sudah ratusan perkara pidana saya pegang, sudah ribuan perkara perdata yang pegang, ya. Ribuan perkara perdata saya pegang, ratusan perkara pidana yang saya pegang. Maka itu orang, saya nggak tahu manusia dari mana, karena memang dia nggak tahu karir orang. Dia kan di penjara, jadi dia nggak tahu sudah super meteor gitu loh, ya. Tapi menurut Bang Alvin sendiri, statement dia di Novi jadi disuruh belajar bahasa lagi gitu, karena statement itu kata dia, ya biarkan aja dulu, polisi nanti meneliti, ya. Itu kata dia, biarkan polisi, saya nggak bisa tanggapi sekarang detailnya. Nah, menurut Bang Alvin sendiri, ini kan kasus receh. Kasus receh memang. Iya, makanya dianggap maksudnya ngapain menanggapi kasus receh kan? Ya justru karena kasus receh saya kasihan melihat kliennya ini. Kalau saya jadi pengacaranya Agus, saya akan mengatakan ya udah, bilang terima kasih sama donatur, minta maaf kalau ada salah omong. Orang donatur juga akan baik-baik, akan menyerahkan sesuatu itu aja. Tapi pengacara dibawa kemana, dibawa agar masuk TV, agar masuk infotainment. Kalau saya mah, Anda sendiri tahu kan, infotainment ngejar gue malah saya nggak mau kan. Aku udah terlalu terkenal, Alvin, kau juga nggak ada apa-apanya dibanding aku. Semua perkara konglomerat gue yang pegang, semua perkara pidana besar-besar sekarang aku yang pegang, perkara arbitrasi semua gue yang pegang. Anda membangga-banggakan punya rumah 30 M. Saya ketawa, Alvin, saya itu udah ngejar 20 triliun. Semua orang ketawa, ya. Saham saya di mana-mana. Aduh, gimana sih? Villa saya di mana-mana di Bali itu satu villa ada yang sampai 30 M malah. Di garasi saya itu puluhan mobil-mobil mewah, puluhan M, ya. Jadi ketawa saya melihatnya itu. Makanya banyak orang ngapain ditanggapi? Ketawa aja. Artinya, Alvin, kamu juga terlalu jauh di bawah saya. Udahlah, kembangkan dulu karirmu lah, biar kau bisa seperti abangmu ini, ya. Kau bilang cincinku palsu. Coba tanya toko mondial di Kelapa Gading, cincinku ini nggak ada yang palsu. Hotman nggak pernah hidupnya palsu. Ini memang hampir 30 miliar semuanya. Tanya toko mondial mall Kelapa Gading, semua dari sana ini, ya. Hidupku nggak ada yang palsu, sayang. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang tanggapan Nurul Faris? Ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video Kevin. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya, dan rezekinya diganti dengan kuota kalian mungkin habis gara-gara nonton video aku. Mudah-mudahan diganti yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi, dan yang jualan mudah-mudahan berkah ya buat kalian selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.